Dan inilah 5 kontroversi Haikal Hasan seteru dengan Habib Kribo. Harus dialog dong. Saya nggak sanggup nih menanggapi bahasa Habib Zain yang kasar begini. Loh kok kasar gimana? Anda kan membela Bahar. Anda memperalat Habib. Anda mau jual Habib. Sudahlah. Anda jangan bersilat lidah. Saya tahu. Anda pernah ngatain keturunan Nabi itu kafir loh. Loh, Aduh, itu fitnah. Loh, itu fitnah. apa Anda bicara? Itu fitnah. Anak bapaknya Imam Ali kafir. Itu fitnah. Anda Kita kembali ke konteks terlebih dulu. Kita tidak mengungkit sedikit itu soalnya, fitnah. Beb. Kita tidak mengungkit pernyataan-pernyataan yang tidak terbukti. Itu ditulis enggak, itu ditulis Anda oleh bersilat seorang lidah. Loh, Anda mau jual Habib. Ini kan sebenarnya adalah titik kuncinya kepada kesadaran. Saya juga berharap bahwa tidak semua persoalan yang berkaitan dengan agama ini harus diselesaikan dengan law enforcement sebenarnya. Tapi law enforcement bagaimanapun itu adalah salah satu instrumen untuk membangun kesadaran-kesadaran kognitif dari setiap penceramah maupun kepada umat. Kita tahu ormas-ormas ini sebenarnya adalah kamuflase dari FPI aja sih. Karena nggak berhasil membuat organisasi baru yang konon namanya juga kalau disingkat itu FPI, maka pergerakan mereka menggunakan nama-nama yang sudah ada seperti PA212 atau HRS Center. Haikal Hasan Baras, pendakwa yang khas dengan lokat Betawi itu, memiliki nama lengkap Ahmad Haikal bin Hasan bin Umar bin Salim bin Ali bin Syekh Ali bin Abdullah Baras. Haikal Hasan lahir pada 21 Oktober 1968 dan berusia 53 tahun. Haikal Hasan beberapa kali pernah menjadi bahan perbincangan warganet berkat cuitan-cuitan yang dilontarkan melalui akun media sosial Twitternya dan saat memberikan ceramahnya. Setidaknya, yang publik ingat dari Haikal Hasan adalah pernah menjadi salah satu juru bicara tim kampanye Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno di Pilpres 2019. Kala itu, dia sering berceramah di berbagai daerah untuk mengkampanyekan pasangan Prabowo Sandi. Jauh sebelum itu, nama Haikal mulai mencuat saat muncul aksi massa 212 pada tahun 2016 lalu. Saat itu, dia bergabung dalam koalisi nasional untuk mengawal fatwa MUI tentang kasus penodaan agama yang melibatkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Hingga saat ini, penceramah yang biasa disapa Babe Haikal ini dituding kerap melaporkan dan melontarkan pernyataan kontroversial, mendapatkan kritikan, pengusiran, bahkan pelaporan ke pihak kepolisian. Untuk itu, dirangkum berbagai sumber Hoax.id menyajikan 5 kontroversi dari penceramah Babe Haikal Hasan yang sempat buat geram netizen. Mengaku bertemu Nabi Muhammad SAW. Sekjen Habib Rizik Syihab atau HRS Center ini pernah mengaku bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Hal itu disampaikan ke penyidik saat menjalani pemeriksaan Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya pada Senin 28 Desember 2020 lalu. Haikal yang mengaku sedang bersedih kemudian melihat Rasulullah memegang tangan kedua anaknya, yakni Umar dan Salma. Menurut dia, Nabi Muhammad SAW meminta Haikal tidak perlu khawatir lagi dengan anaknya itu. Atas ucapannya itu, Haikal Hasan dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencatutan nama Rasulullah SAW. Haikal Hasan pun bersumpah bahwa mimpi bertemu Rasul itu betul-betul dialaminya. Kedua, berseteru dengan Habib Kribo. Haikal Hasan sempat terlibat adu argumen dengan Habib Zain alias Habib Kribo. Habib Kribo membuat Haikal Hasan tak bisa berkata apa-apa lagi saat berhadapan dalam program catatan demokrasi TV One Selasa 4 Januari 2022 lalu. Diusir sejumlah warga di Malang. Haikal Hasan pernah diusir oleh sejumlah warga di kota Malang, Jawa Timur pada Sabtu 22 Januari lalu. Video pengusiran Haikal itu bahkan sempat viral di media sosial. Video menunjukkan sekelompok orang menunggu Haikal Hasan di sebuah bangunan dan mendesak ia untuk meninggalkan Malang sembari warga meneriakan NKRI harga mati. Selain itu, sebut cerita berdirinya Museum Holocaust itu hoax. Berdirinya Museum Holocaust atau yang dikenal dengan Museum Yahudi di Tornado, Minahasa, Sulawesi Utara menuai kontroversi. Pada Rabu 9 Februari 2022, Museum Yahudi menjadi perbincangan panas. Bahkan dalam salah satu stasiun televisi Indonesia, pro dan kontra tentang museum itu ditayangkan Museum Holocaust Indonesia. Didirikan pada 27 Januari 2022 bertepatan dengan Hari Peringatan Holocaust Internasional. Haikal Hasan turut mengomentari berdirinya museum itu. Dirinya menilai museum tersebut menceritakan hoax terbesar. Menurut Haikal, peristiwa sejarah Holocaust atau pembantaian jutaan orang Yahudi oleh Nazi Jerman adalah hoax terbesar. Yakov Baruts, pendiri Museum Holocaust Indonesia, turut memberikan tanggapan atas tudingan dari Haikal Hasan itu. Tak hanya itu, Haikal Hasan juga menuding Presiden Soekarno kerap memenjarakan ulama. Yang baru-baru ini viral adalah terkait ucapan Haikal Hasan di sebuah video yang sudah lama beredar. Babe Haikal diduga menghina Presiden pertama RI
Soekarno.